Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan hatimu, wahai jiwa yang sedang mendengar. Tarik napas perlahan dan rasakan bahwa setiap hembusan hidup adalah anugerah, setiap tarikan napas adalah ujian, dan setiap ujian adalah undangan dari Allah agar engkau naik lebih tinggi. Ketahuilah, sabar dan ridha bukan sekadar akhlak, tetapi dua sayap yang membawa seorang hamba mendekati pintu surga. Tanpa keduanya, perjalanan hidup terasa begitu berat. Dengan keduanya, beban menjadi cahaya, dan luka berubah menjadi taman yang indah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjanjikan surga bagi mereka yang bersabar. Dia berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Sesungguhnya aku memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang tidak terhingga." Para ahli tafsir, seperti Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa balasan yang tidak terhingga itu adalah surga tanpa hisab. Subhanallah, sabar membuka pintu surga. Karena sabar adalah bukti keimanan seorang hamba bahwa ia mempercayai hikmah Allah lebih dari pemahamannya sendiri yang terbatas. Kemudian ada ridho, jalan tenang menuju Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 119, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah keberuntungan yang besar. Ridha adalah puncak dari sebuah perjalanan spiritual. Para sufi berkata, ridha adalah mahkota yang tidak dipakai kecuali oleh mereka yang dekat dengan Allah. Kekuatan rohani ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang masyhur. Beliau bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika ia diberi nikmat, ia bersyukur. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, dan itu baik baginya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain dari Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha, baginya keridaan. Barang siapa marah, baginya kemurkaan. Hadis ini menjadi pondasi bagi para sufi. Mereka memahami bahwa setiap kesulitan bukanlah hukuman, melainkan undangan lembut dari Allah untuk kita naik tingkat, untuk meraih kedekatan yang lebih tinggi dengannya. Para ulama sufi, dengan kedalaman ilmunya, mengupas makna sabar dengan begitu indah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang monumental, Ihya Ulumuddin, menulis, sabar adalah kedudukan tertinggi dalam perjalanan menuju Allah. Tidak ada makom yang mendekatkan hamba kepo dunia tanpa sabar. Beliau menegaskan bahwa sabar bukanlah menahan diri secara paksa, melainkan sebuah keteguhan hati yang lahir dari keyakinan penuh terhadap janji-janji Allah. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam juga menjelaskan, sabar adalah menahan nafsu di bawah ketentuan Allah hingga waktu yang ditentukannya tiba. Artinya apa? Sabar adalah menunggu dengan tenang, bukan gelisah, bukan putus asa, apalagi marah terhadap takdir. Lalu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Fath Ar-Rabbani berkata, jika engkau bersabar, maka kesulitanmu akan menjadi kendaraan yang mengantarmu mendekati Allah. Coba kita renungkan, ujian yang sama yang bisa membuat sebagian orang hancur, justru menjadi sayap bagi orang-orang arif untuk terbang lebih tinggi menuju Allah. Setelah sabar, ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu ridha. Inilah kediaman hati yang paling damai. Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah menjelaskan, ridha adalah keluasan hati di bawah ketentuan Allah, baik saat pemberian maupun penahanan. Hati yang lapang bukan hanya ketika diberi nikmat, tetapi juga lapang ketika Allah menahan sesuatu dari kita. Seorang sufi agung, Sal At-Tustari, berkata, ridha adalah ketika engkau tidak berharap keadaanmu berubah karena engkau yakin Allah telah memilihkan yang terbaik. Orang yang ridha tidak menolak takdir dan tidak melawan kehendak Allah. Ia merasakan ketenangan yang paling lembut dan kepasrahan yang paling indah. Abu Talib Al-Maki dalam Qut Al-Qulub bahkan menyebut, ridha adalah derajat para wali. Barang siapa ridho, ia telah mencapai puncak tawakal. Ini adalah tanda bahwa hati seseorang telah sampai kepada Allah, bahkan sebelum jasadnya sampai ke surganya. Lalu, mengapa sabar dan ridha disebut sebagai dua sayap menuju surga? Para sufi memberikan perumpamaan yang sangat indah. Sabar mengangkatmu dari bumi, ridha membawamu terbang menuju Allah. Kenapa keduanya harus bersatu? Karena sabar tanpa ridha
rasanya seperti terpaksa. Orang yang hanya sabar, tapi hatinya tidak rida, dia mungkin bisa bertahan, tapi di dalam hatinya masih ada pemberontakan, masih ada pertanyaan, kenapa? Sebaliknya, rida tanpa sabar itu tidak stabil. Rida adalah puncak yang hanya bisa dicapai jika pondasi sabarnya sudah matang. Namun, bila keduanya bersatu, jiwa menjadi tenang, beban terasa ringan, dan hati terasa sangat dekat dengan Allah dalam segala keadaan. Kita bisa belajar dari kisah-kisah para sufi. Rabia al-Adawiyah, seorang wali perempuan yang luar biasa. Ketika ditanya bagaimana cara ia bersabar, beliau menjawab, "Aku tidak bersabar, aku rida. Karena apapun yang datang dari kekasihku, bagiku adalah keindahan." Ini adalah tingkat para pecinta Allah yang sejati. Ada juga kisah Ibrahim bin Adham dalam kitab Hilyatul Aulia. Ketika ditanya tentang sabar, beliau berkata, "Sabar adalah ketika musibah membakar tubuh, tetapi hati tetap berkata, segala puji hanya bagi Allah." Para sufi melihat ujian sebagai hadiah karena ia datang dari sang kekasih, yaitu Allah. Keindahan sabar dan rida ini telah Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155-157, Allah berfirman, "Kami pasti akan menguji kalian, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Jadi, kesabaran itu bukan siksaan, tapi undangan menuju kabar gembira. Kemudian dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Tidak ada musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya." Para ulama tafsir mengatakan, petunjuk hati itu adalah rida. Lantas, bagaimana kita bisa menapaki jalan sabar dan rida ini? Para sufi mengajarkan beberapa langkah. Pertama, sadari bahwa setiap kejadian berasal dari Allah. Ibnu Athaillah berkata, "Tenanglah dari gerakan nafsumu, karena segala sesuatu telah Allah tetapkan sebelum engkau ada." Kedua, tahan keluh kesah dan perbanyak dizikir. Imam Al-Ghazali menulis, keluhan membesarkan musibah, dizikir memperkecilnya hingga hilang. Ketiga, pandanglah ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani berkata, "Jika engkau melihat ujian sebagai rahmat, maka engkau telah ridho sebelum rida itu datang untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari." Mari kita coba beberapa hal. Pertama, perbanyak mengucapkan kalimat penyerahan total. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sabak-bak pelindung. Kedua, setiap kali ada musibah, sekecil apapun katakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sungguh kita milik Allah, dan kepo dunia kita akan kembali. Ingat, ini bukan kalimat duka. Ini adalah kalimat kembali kepada sang pemilik. Ketiga, renungi selalu janji Allah bahwa kesabaran akan membawa kita ke surga. Dan janji Allah tidak pernah meleset. Keempat, yang terpenting, jangan bertanya kenapa aku, tapi tanyakanlah, apa yang Allah inginkan dariku melalui kejadian ini? Inilah cara para sufi membaca takdir. Dan kelima, pandanglah setiap ujian sebagai jalan untuk naik kelas secara spiritual. Karena ujian tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Dengarkan ini wahai hati, sabar bukanlah menyerah, tapi mempercayai bahwa Allah tidak pernah salah dalam ketetapannya. Rida bukanlah pasrah buta, tapi menerima dengan lapang bahwa Allah selalu memilihkan yang terbaik untuk kita. Ketika engkau bersabar, engkau sedang meneguhkan kakimu di bumi. Ketika engkau rida, engkau sedang melebarkan sayapmu untuk terbang menuju langit. Dan kelak, di saat dunia ini kita tinggalkan, di saat kubur terasa menyempit, di saat seluruh amal ditimbang, dua sayap ini, sabar dan rida, akan menghampirimu, menutupimu dengan cahaya, dan membawamu kepada Rob yang maha lembut. Sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Fajr, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rida dan diridai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Inilah akhir dari seluruh perjalanan kita. Dunia kita jalani dengan sabar, dan akhirat kita masuki dengan ridho. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa berikan komentar yang konstruktif, agar ada perbaikan pada konten berikutnya. Dan niatkan semua ini sebagai ibadah, agar Allah ridho, hingga menjadi amal ibadah dan amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin.